Nah, apakah saya sudah nampak, kawan-kawan? Sudah. Udah. Baik. Nah, jadi untuk soal yang pertama ya, kita langsung masuk saja ya ke soalnya. Soal yang pertama itu ada ini. Dari soal kita ketahui, 2/5 dikali P sama dengan 25 kurang 7. Ditanyakan nilai P-nya. Nah, ini menggunakan bilangan ya, konsep bilangan yang dasar banget. Jadi, eh, kita tinggal tuliskan 2/5 P kan, sama dengan 25 dikurang 7. 25 kurang 7 adalah 18. Kemudian P, ini kita yang pecahan 2/5 ini kita balik ruas ke arah kanan, maka yang kali dijadikan bagi dan yang bagi dijadikan kali. 18 2/5 artinya berarti dikali 2 dibagi 5 kan. Nah, dibalikkan kanan jadinya dikali 5 dibagi 2. Maka ini jadi kali 5/2. Ini kita lihat ada yang bisa dicoret langsung, dieliminasi. 2 dengan 18, dimana sama-sama dibagi 2 ya. Jadi 18 dibagi 2 langsung 9. Nah, langsunglah kita dapatkan nilai P-nya. 9 dikalikan 5 langsung 45. Jadi untuk jawaban nomor pertama itu 45. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan kawan-kawan? Teman-teman, untuk nomor satu. Saya boleh lanjut teman-teman. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2, di mana diberikan titik K dengan koordinat 4,n. Berarti kita dapatkan X adalah 4 dan Y-nya adalah N. Terletak pada grafik X, di mana fungsinya adalah 8X tambah 4 per 11 kurang 2X. Maka kita ditanyakan nilai N-nya. Nah, di sini kita ketahui kalau dari soal, kalau X itu adalah 4 dan Y adalah N. Dan dalam grafik diketahui kalau fx itu sama dengan Y. Nah, berarti kita tinggal memasukkan aja nilai-nilai yang sudah diberikan di soal ini. Maka fx sama dengan 8x ditambah dengan 4 per 11 dikurang 2x. Langsung kita ganti nilai x-nya dengan nilai y-nya. Maka kita dapatkan y sama dengan 8x tambah 4 per 11 dikurang dengan 2x. Langsung kita masukin n sama dengan, dimana y kan sama dengan n, dan x sama dengan 4. Maka x-nya kita ganti dengan 4 juga. 8 dikali dengan 4 ditambah dengan 4 per 11 dikurang 2x, jadi 2 dikali dengan 4. Maka kita dapatkan nilai n-nya, ini tinggal kita operasikan saja. 8 dikalikan dengan 4, 32, ditambah dengan 4 per 11 dikurang 2 dikali 4. Maka 11 dikurang dengan 8. Hasilnya adalah 3. Maka 32 ditambah 3 per 4, 36 per 3. Kita mendapatkan nilai N-nya itu 12. Maka nilai N sama dengan 12. Nah, dari cara-cara yang sudah saya jelaskan, kira-kira ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Aman, Kak. Ya, terima kasih. Kalau gitu kita lanjut ya. Soal nomor 3. Oke, jadi soal nomor 3 ini menggunakan konsep bilangan biasa juga. Bisa dibilang kita tinggal mengurutkan saja. Disoalkan dibilang bahwa ada 9 bilangan, yaitu 1 sampai 1, 2, 3, 4 itu diurutkan
dan yang terkecil hingga yang terbesar. Maka jika U dan T merepresentasikan bilangan pada posisi ketiga dan ketujuh, setelah diurutkan, maka ditanyakan nilai ini. Nah, jadi yang pertama, sudah jelas kita harus mengurutkan dulu angka-angkanya. Jadinya, kita urutkan 1, kemudian 2, 2-nya ada 2, berarti 2 lagi. Kemudian 3, 4, 5, 6, 7, dan 7. Nah, ini sudah kita urutkan, kita tinggal lihat aja digit keberapa. Di sini kita diketahui U adalah bilangan ketiga. Berarti N ketiga, dan T adalah bilangan ketujuh. Nah, kita tinggal lihat aja yang kita urutkan ini. Bilangan ketiga. Berarti ini kan bilangan pertama. Ini pertama, ini kedua, dan ini ketiga. Berarti nilai U itu adalah 2. Kemudian kita tinggal lihat bilangan ketujuh lagi. Ini yang keempat, kelima, keenam, dan ini yang ketujuh. Maka bilangan ketujuhnya adalah 6. Dah, kita tinggal masukin aja ke persamaan yang ini. Nah, yang diminta. Langsung aja. Berarti kita dapatkan 5 dikali dengan U dikurang T. 5 dikali dengan U, di mana U adalah 2 dan T adalah 6. Kita masukin saja nilainya. 5 dikali dengan U-nya 2, 5 dikali 2 dikurang dengan 6. Maka hasilnya 10 dikurang dengan 6, berarti 4. Kita dapatkan nilai 5U dikurang T sama dengan 4. Saya hapus dulu mungkin biar agak nggak terlalu pusing melihat cakar-cakarannya. Tristan boleh dibikin recap cara ngerjain soal tipe kayak gitu gak? Wah, Jadi misalkan ketemu soal kayak gini lagi, di dibikin kesimpulan cara ngerjain soalnya kayak gimana. oh, boleh, boleh, boleh. Halo, halo, halo. Halo? Halo, Kak, mau nanya. Kemarin Oh, Kakak silakan. skor berapa, Kak, UTBK, Kak? Apa? Kemarin Kakak skor UTBK-nya berapa? Oh, untuk skor UTBK saya 715 rata-ratanya. Kalau boleh tahu, itu berapa lama, Kak, belajarnya, Kak? Saya belajarnya dari waktu ketolak SNBP. Nah, jadi jangan dicontoh. Kalau bisa kalian memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, jangan berharap pada SNBP. SNBP kadang agak goib. Nah, oke, sesuai request tadi, saya lanjut ya. Untuk kalau ketemu soal begini lagi, yang untuk nomor 2 deh, nomor 2 ya. Hal pertama yang kalau ketemu soal kayak gini yang pertama dilakukan ya kalian tinggal lihat aja dari titiknya ini, titik apa. Terus kalian lihat apa yang diminta, nilai N kan. Nah, dari sini langsung aja bisa disimpulkan kalau yang kita lakukan itu ya tinggal memasukkan nilainya aja. Kayak tadi, Y adalah N dan X adalah 4. Berarti kita tinggal masukin nilai yang diberikan di soal ke dalam fungsi yang diberikan. Maka kita dapatkan langsung Y sama dengan 8 Ini dikali mah 4. tadi anjir. Ini soal apa? Ada apa? Nah, begitu kalau kalian ketemu tipe soal yang nomor 2 ya. Kalau kalian ketemu tipe soal yang nomor 3 kayak gini, ya kalian sebenarnya kalau tipe soal nomor 3 ini kalian tinggal ngikutin instruksinya aja sih, bisa dibilang. Kayak, ya ini kan disuruh diurutkan.
Berarti ya urutkan aja dulu. Kayak yang udah saya lakukan. 1,22, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 7 itu diurutkan dulu. Baru kalian kalian lihat variabel yang diberikan itu merepresentasikan posisi yang keberapa. Oh ya, jangan lupa poin yang poin pentingnya juga dia bilang dari yang apa? Dari yang terkecil atau terbesar. Soalnya kadang juga sering kebalik, itu kesalahan yang lumayan umum. Baru kalian tinggal kalau udah dapat nilai dari variabelnya berarti kalian tinggal cari aja yang diminta itu apa. Begitu caranya. Nah, eh kalau gitu ada yang ingin ditanyakan kawan-kawan, teman-teman maksudnya. Aman, Kak. Sip. Kalau begitu mumpung nih soal selanjutnya kan nomor 4 ini dia tergantung tergantung imajinasi lah bisa dibilang. Nah, aku ingin kasih kalian nih, coba kalian kerjain yang nomor 4 ini. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ini cuma kalian melihat aja kok. Nah, bidang-bidangnya ada berapa? Saya kasih waktu 5 menit cukup kira-kira. Kenapa pakai masker sih? Ada yang jawab 9, ada yang 11. 11. Oh, 11. Hah? ada yang 8. Ada yang Oke. 13. Dibahas, Kak. Nah, ayo kita bahas ya, teman-teman. Jadi, tipsnya, kalau untuk soal begini, kalian lihat dulu dari yang ukuran perseginya paling kecil. Nah, kita lihat dulu. Yang pertama ya, ini kan persegi, udah jelas. Persegi pertama, ini persegi kedua, persegi ketiga, persegi keempat, persegi kelima. Itu yang ukurannya paling kecil. Kemudian lanjut lagi, kita lihat yang ukurannya sedang. Yang 2 kali 2. Kalau yang tadi yang 1 kali 1, ini 2 kali 2 kita lihat. Berarti dari sini ke sini kan, di sini. Nah, berarti ini ada yang kayak gini. Nah, itu. Kemudian ada itu yang keenam tadi saya buat di sini. Terus ada yang ini juga. Itu yang ketujuh. Terus ada yang ini. Itu yang ke-8. Saya buat di sini. Terus ada yang ini. Itu yang ke-9. Kemudian satu lagi yang sedang ada yang ini. Itu yang ke-10. Nah, kemudian satu lagi kita tinggal lihat yang paling yang paling besar. Di sini 3 kali 3 saya ketemukan yang paling besar, yaitu yang ini. Dah. Itu ada berarti total ada 11. 11. 11 persegi ya kawan-kawan. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Atau mungkin ada yang merasa terlewat? Aman-aman. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini kita masuk ke nomor 5. 5 ini kita tinggal melihat notasinya saja sih. Di sini kan jadi kalau kalian dapat soal tipe begini, kalian langsung aja lihat soalnya. Lihat soalnya dulu. Ini kan ada 6 ditambah notasi 3 gitu kan. Yang diketahui notasinya begini. Kalian lihat di soal ini. Untuk 6 nih, apakah sesuai dengan notasi ini? Kan enggak. Harusnya kalau sesuai kita harus gini. Nah, berarti 6 nih kita skip dulu. Kita kerjain dulu yang ada. Yaitu notasinya 3.
notasi Y sama dengan 3, maka kita tinggal kita lihat lihat aja nilai Y-nya. Y yang bisa dipakai itu kan berarti 3 kan nilainya. Berarti lebih yang ini dong, persamaan yang ini. Karena 3 jelas lebih besar daripada 1. Berarti kita tinggal masukkan aja nilainya ke dalam fungsinya. 2 dikurang dengan Y pangkat 2. Maka kita masukin nilai Y-nya 3. 2 dikurang dengan 3 pangkat 2. Maka 2 dikurang dengan 9. Hasilnya min 7. Kemudian tinggal berarti setelah itu kita dapatkan. Nih, saya kasih ini biar nggak bingung. Begini kan. 6 ditambah dengan hasilnya kan min 7. Jadinya begini. Nah, ini kan berarti kita udah dapatkan. Berarti 6 ditambah min 7 jadinya min 1. Notasinya jadi min 1 begini. Nah, sekarang kita masukin lagi ke notasinya. Fungsinya. Di mana min 1 kita gunakan fungsi yang tengah. Kenapa fungsi yang tengah? Karena ini fungsi yang digunakan kalau Y-nya ada di antara interval min 5 ke 1. Di mana min 1 kan berada di interval min 5 ke 1. Ini min 5, ini min 4, min 3, min 2, min 1, kemudian 0, baru 1 intervalnya. Antara ini. Maka kita gunakan fungsi yang tengah ini. Berarti langsung aja kita masukin fungsinya. Y ditambah dengan 5 per Y dikurang dengan 1. Kita masukin nilai Y-nya min 1. Berarti min 1 ditambah dengan 5 per min 1 dikurang dengan 1. Min 1 ditambah dengan 5 hasilnya adalah 4. Min 1 dikurang dengan 1 hasilnya adalah min 2. Maka kita dapatkan nilainya sama dengan min 2. Set. Gini. Jawabannya D. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Oh, Bang, Ya. itu kenapa kita gak pakai yang pertama ya? Kan min 1 tuh lebih kecil daripada min 5 gak sih? Eh, enggak. Min 1 itu lebih besar daripada min 5. Begini. Kalau di astaga, kematikan ya. Mohon maaf. Saya share screen ulang. Udah nampak lagi share screen-nya? Sudah, Bang. Nampak sih, Bang. Oke. Oh iya, itu min 1 tadi didapat dari mana ya, Bang? Oke, saya jawab pertanyaan pertama bentar ya. Habis itu saya langsung lanjut ke situ. Nah, gini. Ada namanya garis bilangan. Di mana di sini adalah 0, di mana 0 itu adalah pembatas antara bilangan negatif dengan bilangan positif. Bilangan positif yang kita tahu ya biasanya 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya sampai tak hingga kan. Kemudian ada kalau negatif berarti min 1, min 2, min 3, min 4, dan min 5, seterusnya sampai negatif tak hingga. Nah, diketahui begini tipsnya. Untuk mengetahuinya, semakin dia ke kanan, maka nilainya semakin besar. Di sini kita lihat, kenapa nilai min 1 tidak menggunakan fungsi yang ini? Kan dia bilang Y lebih kecil atau sama dengan min 5. Lebih kecil berarti dia ke arah kiri dong. Sedangkan yang kita gunakan yang di sini, di min 1 ini. Maka nilai min 5 tuh nggak lebih besar daripada min 1. Karena kalau nilainya negatif ya, nilainya negatif, maka makin kecil. Karena min 5. Semakin jauh dari angka 0, semakin kecil ya. Begitu. Kalau di arah kiri. Oh, Kira-kira bisa dipahami? oke. Makasih banyak ya, Bang. Yap, sama-sama. Nah, tadi pertanyaannya
min 1 dapat dari mana ya? Ya kan? Oke. Berarti tadi caranya begini ya. Kita kan kan kerjain yang ini dulu karena yang ini notasinya sama dengan yang ini. Berarti kita masukin tadi. Berarti 2 dikurangi kuadrat, 2 dikurang 3 kuadrat, maka 2 dikurang 9. Hasilnya min 7. Nah, berarti yang tersisa dari sini begini notasinya. 6 ditambah dengan min 7 dong. Hasil dari notasi yang 3 ini. Min 7. Begitu. Nah, begitu jadinya. Kenapa bisa min 7? Karena nilai dari 3, ini notasi 3 ini adalah min 7 kita dapatkan tadi. Ini. Sekarang kita tinggal masukin aja. Kita ganti nilai notasi ini di soal dengan min 7. Jadi 6 dikurang 7 dinotasikan, maka notasi dari min 1. Nah, min 1 dapatnya dari situ. Kira-kira bisa dipahami teman-teman? Bisa, Kak. Eh, eh, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kak Tristan, ini di chat ada yang nanya, Oh, katanya ya. boleh gak setiap ke soal selanjutnya tuh dikasih tahu dulu ini materi apa dan kayak Oh, boleh, gitu-gitu. boleh. Baik. Oh ya guys, dan mau ngikutin juga, kalian kalau mau nanya setelah siap soal bisa langsung open cam aja ya. Ya, Open mic, sorry. open mic. Soalnya saya kan lagi share screen, jadi kurang nampak gitu. Terima kasih. Dah, kalau gitu kita lanjut ya, soal nomor 6. Nah, jadi ini untuk ini menggunakan ini adalah materi dari fungsi. Fungsi. Selain materi fungsi, kemudian ada juga materi persamaan garis. Garis. Ini kan persamaan garis. Dan fungsinya ini, fungsi kuadratik sih sebenarnya. Tapi ya fungsi. Fungsi mencakup lumayan banyak. Nah, jadi kalau ketemu tipe soal fungsi begini, ya hal pertama yang kalian perhatikan, fungsinya diapain? Kita lihat di soalnya. Berpotongan di 2 titik. Berpotongan di 2 titik. Kemudian ada garis T yang melewati garis tersebut. Otomatis gambarnya bakal kira-kira begini. Nah, terus ini ada garis T gitu. Kira-kira begitulah. Nah, katanya kan berpotongan di 2 titik. Berarti di titik yang berpotongan itu, di titik di mana GX berpotongan dengan HX, berarti titiknya sama dong otomatis di grafiknya. Di tabel, di ya grafiknya. Maka dengan begitu kita tinggal samain aja. Kita buat persamaan dari grafiknya. Dari persamaannya. Dari fungsinya maksudnya. Maaf. Berarti kita tinggal menyamakan aja. GX kita samakan dengan HX. Karena kita mencari titik di mana kedua fungsi ini berpotongan di grafik. Maka X kuadrat ditambah dengan 4X ditambah dengan 3. HX-nya 3X kuadrat dikurang 2X dikurang dengan 5. Nah, dengan begini kita tinggal mengubah ini menjadi fungsi kuadrat yang bisa kita faktorkan. Ini kita pindahkan ruas ke kanan semua aja biar lebih gampang. Jadinya bagian kiri sama dengan 0. X kuadrat kan positif. Kita balik ruaskan ke arah kanan, jadinya negatif. Berarti 3X kuadrat dikurang dengan X kuadrat
2x. Ini kemudian 4x kan positif juga. Kita balikkan ruas ke kanan jadi negatif. Berarti min 4x. Kemudian plus 3 kan positif. Kita balikkan ruas lagi jadi negatif lagi. Berarti nanti begini, tinggal kita operasikan. Jadinya 3x kuadrat dikurang dengan x kuadrat. 2x kuadrat dikurang min 2x kuadrat dikurang 4x kuadrat. Hasilnya 6x. Min 5 dikurang dengan 3. Min 8. Nah, begini. Nah, setelah itu kita perhatikan. Apakah fungsi kuadrat, maaf, nanti salah kalau begini. Jangan lupa sama dengan nolnya. Karena kalau nggak ada sama dengan nolnya itu bukan persamaan namanya. Nah, kalau sudah begini kan dia bentuk persamaan kuadrat. Kalau udah begini kita bisa faktorkan untuk mendapatkan nilai x-nya. Tapi sebelum itu kalau bisa kita sederhanakan sesederhana mungkin fungsinya. Dimana kan kalau ini kan masing-masing koefisien, ini koefisien namanya, itu kita bisa sederhanakan. Kita masing-masing kita bagi 2. Jadi kalau 2x kuadrat kita bagi 2, hasilnya jadi x kuadrat. Min 6x kita bagi 2, hasilnya jadi 3x. Dan min 8 kita bagi 2 jadi min 4. Nah, setelah itu baru kita faktorkan. Nah, jadi ini adalah cara pemfaktoran. Begini caranya. Untuk mendapatkan nilai x, kita harus mencari nilai yang kalau dikali, hasilnya min 8. Dan kalau ditambah, hasilnya min 6. Itu adalah nilai x-nya. Nah, mohon maaf kawan-kawan, saya salah lihat persamaan. Kita gunakan yang sudah disederhanakan ya. Nah, ini. Berarti kalau dikali hasilnya min 4, ditambah hasilnya min 3. Nah, bilangan yang kalau berarti dengan begini kita cari dulu. Akar dari min 4 itu berapa aja? Bisa 2 dikali dengan min 2. Ini akarnya. Terus bisa min 4 dikali dengan 1. Kemudian 4 dikali dengan min 1. Nah, kalau udah dapat akarnya dari min 4 ini, kita tinggal ya tes aja. Kalau ditambahin hasilnya berapa? Contoh kita ambil deh 2 dengan min 2. Kalau ditambahin kan hasilnya 0. Berarti salah dong. Kemudian kalau kita ambil 4 dan min 1 deh. 4 dan min 1. Kita tambahin. Hasilnya kan 3. Berarti salah juga. Nah, sekarang kalau kita ambil yang min 4 dan 1. Nah, ini ditambahin kan hasilnya min 3. Maka faktornya kita dapatkan begini. X dikurang dengan 4 dengan X ditambah dengan 1. Begitu caranya pemfaktoran. Ini. Kita dapatkan akarnya ini. Faktornya maksudnya. Kemudian untuk mendapatkan akarnya, kita buat dia jadi X min 4 sama dengan 0. Sesuai dengan persamaan ini. X min 4 sama dengan 0. Dengan X tambah 1 sama dengan 0. Berarti kita balik ruaskan saja min 4-nya. Jadinya X sama dengan 4. Satunya lagi, X sama dengan min 1. Ini adalah nilai X yang kita dapatkan. Di mana GX dan HX berpotongan di 2 titik, di mana X-nya adalah ini. Dah. Berarti setelah mendapatkan nilai X, kita tinggal masukin aja ke dalam fungsi. Salah satu aja. Karena kan sudah kita samain. Dua-dua fungsi kalau kita masukin, hasilnya bakal sama. Nanti saya coba buktiin. Saya hapus dulu.
Tadi kita dapatkan kalau nilai X-nya adalah 4 dan X-nya adalah min 1. X2 adalah min 1, X1 adalah 4. Begitu. Nah, kita masukin yang X1 ini ke fungsi GX. Maka G dalam kurung 4, kita langsung masukin nilai X-nya. X kuadrat, kita ganti dengan 4 kuadrat, ditambah dengan 4 dikali dengan X. X-nya ganti 4, ditambah dengan 3. Maka 4 kuadrat, 16, ditambah dengan 4 kali 4, 16, ditambah dengan 3. 16 ditambah dengan 16, ditambah dengan 3. Ini hasilnya 32, ini hasilnya berarti 35. Dah, kita dapatkan kalau nilai Y1-nya adalah 35. Kemudian kita coba masukin yang X2 ini. X2 ini ke fungsi HX untuk membuktikan kalau hasilnya bakal sama memang. Nah, berarti HX sama dengan 3 dalam kurung min 1 dikuadratkan dikurang dengan 2 dalam kurung min 1 dikurang dengan 5. Min 1 dikuadratkan berarti min 1 dikali min 1. Maka hasilnya pasti bakal positif. Maka jadinya 3 min 2 dikali dengan min 1. Ini min 2 dikali dengan min 1. Maka hasilnya positif lagi. Ini jadinya ditambah dengan 2. Kemudian dikurang dengan 5. Maka kalau Y1-nya adalah 0. Y2-nya, mohon maaf. Y2-nya 0. Berarti titik yang kita dapatkan ada titik P, A, B, di mana A-nya adalah X-nya, berarti 4, Y-nya berarti yang Y1 ini, 35. Kemudian untuk titik Q, X2 berarti min 1, dengan Y-nya Y2, 0. Dah, kita udah dapat begini. Dapat titiknya. Kita tinggal cari aja. Tinggal kerjain yang ditanya di soal. Nah, ini nomor 6 ya. Nomor 6 kalau nggak salah nilainya ini deh. Waktu tahun lalu saya kerjain. Soalnya begini. Jika A lebih kecil daripada B, maka nilai B sama dengan. Nah, kita tinggal lihat aja. A itu lebih kecil dari B. Berarti titik X-nya harus lebih kecil daripada titik A-nya. Titik A-nya harus lebih kecil daripada titik B-nya. Mohon maaf. Berarti otomatis 4 dan kalau kita tinggal lihat ini ya. Ini kayaknya ada kesalahan soal, tapi saya juga rada bingung tadi ngerjainnya. Ya gitu deh. Intinya tergantung soal aja kalian lihat apa yang diminta. Nah, kita lanjutkan ke gradien garis T. Ini saya hapus dulu biar bisa dicakar-cakar, dicoret-coret. Oh ya, X titiknya masih perlu tadi. P dalam kurung 4,35 dan Q min 1,0. Gradien itu M dilambangkan dengan M. Rumusnya itu Y2 dikurang dengan Y1 per X2 kurang X1. Gradien itu adalah kemiringan dari garis. Dikatakan kan garis T itu melewati kedua titik. Garis T melewati kedua titik dengan cara begini. Gitu. Ini grafiknya tadi. Begitu. Ini kekarai. Gradien. Nah, kita lanjutkan. Kita tinggal masukin aja nilai-nilainya. Ini Y2, X2, kalian sebenarnya bebas menentuin yang mana. Hasilnya bakal sama aja. Saya ambil Y2-nya nih yang 35 aja, biar lebih gampang. Maka 35 dikurang dengan Y1-nya, ini kan 0.
35 dikurang 0 per X2-nya. Berarti yang 4 dikurang dengan X1. Min 1. Berarti dikurang dengan min 1. Berarti 35 dikurang 0 35. 4 dikurang dengan min 1. Ini negatif ketemu negatif, jadinya positif. Berarti 35/5 jawabannya. Maka gradien garis T sama dengan 7. Saya buat sendiri. Dah, gradien garisnya adalah 7. Jawabannya D. Nah, kita lanjutin lagi soal nomor 8. Persamaan garis. Perlu kita ketahui kalau bentuk persamaan garis yang umum itu adalah Y sama dengan MX tambah C. Namun, di sini kan kita mengetahui Y2 dan Y1. Maka bentuk yang kita gunakan jadinya Y min Y1 sama dengan gradien dikali dengan X min X1. Nah, dengan begitu kita tinggal masukin aja nilainya. Y dikurang dengan Y1 Y1. Y1-nya ingat, mohon maaf saya lupa menjelaskan soal yang nomor 8, kawan-kawan. Ini kan nomor 8 ini kan dikasih titik tersendirinya. Yang saya maksudkan Y1 dengan X1 itu adalah titik yang diberikan itu. Di mana Y1-nya ini 2, dengan X1-nya itu min 1. Saya takutnya kalau saya nggak jelaskan nanti malah kalian ambil X1, Y1 yang di sini. Salah, soalnya yang sudah diberikan titik tersendiri di sini. Nah, kita tinggal masukin nilainya aja. Dimana kan Y1 sama dengan 2, X1 sama dengan min 1. Berarti kita masukin aja min 2, Y1-nya kita ganti dengan 2, berarti min 2. Gradiennya tadi kita dapatkan kalau gradiennya 7. Oh ya, sedikit lagi kan ini dibilang garis yang sejajar dengan garis T. Garis T begini, berarti garis yang sejajarnya begini. Kemiringannya sudah jelas nampak sama persis. Maka M1 sama dengan MT. Berarti langsung aja kita masukin M-nya 7 dikali dengan X1-nya min 1. Maka Y min 2 sama dengan 7 dalam kurung X ditambah dengan 1. Ini kita kalikan ke dalam. Maka Y min 2 sama dengan 7X ditambah dengan 7. Kita lihat bentuk persamaan yang diminta di opsi. Dia cuma Y sendirian di ruas kiri kan. Maka kita balik ruaskan yang min 2 ini. Berarti Y sama dengan 7X ditambah 7. Ini negatif, kita balik ruas ke kanan, jadinya positif. Tambah 2. Maka kita dapatkan persamaannya. Y sama dengan 7X ditambah dengan 9. Ini adalah persamaan garis yang sejajar dengan garis T. Nah, teman-teman, saya langsung bahas 3 soal karena itu satu konsep. Kira-kira sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Boleh langsung on mic aja ya guys kalau mau nanya. Kamu nanya buat nomor Ya, 6 itu kan tadi di titik P-nya titiknya X komanya Y-nya kan 4,35. Tapi pas di nomor 6 kok jawabannya bisa 4 atau min 1? Nah, begini. Sebenarnya saya juga bingung ya. Nomor 6 ini. Nomor 6 kan kamu lihat bentuk soalnya bagaimana. Jika A lebih kecil, koma. Nah, ini saya jujur agak bingung. Sebenarnya dia harusnya ada kayak A lebih kecil dari B tambah 4 atau gimana gitu. Atau A lebih kecil dari B.
Cuma karena di soal ini gak ada diminta apa-apa, saya buat aja A lebih kecil dari B. Nah, ini nanti tergantung kalian diminta soal apa deh. Diminta apa yang diminta. Nah, kalau saya buat tadi kan A lebih kecil daripada B. Ini kan A itu apa? Nilai X-nya. A kan nilai X. B nilai, sedangkan Y. B itu nilai B. Berarti A-nya harus lebih kecil dari B. Sedangkan di dua titik yang kita dapatkan nih, X-nya sama-sama lebih kecil dari B. Makanya saya lingkarin aja dua-duanya. Ini karena soalnya mungkin agak agak kepotong dikit atau bagaimana ya. Nanti tinggal kalian sesuaikan kok yang kalian mintakan. Yang diminta soal nanti. Eh, kira-kira bisa? Bisa Kak, thank you. Terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Permisi Kak, izin tanya. Ya, silakan. Itu yang nomor 8 yang rumus Y sama dengan MX ditambah C itu rumus untuk yang apa Kak? Nah, ini kalau misalkan kalian oh ya, tipe soalnya ya. Kalau Iya. Y sama dengan MX tambah C itu biasa kalau digunakan kalau begini dia. Y sama dengan 3X tambah 5 gitu. Terus suruh ditentukan gitu, tentukan gradien. Nah, kalian langsung aja masukin ke rumusnya. Y sama dengan MX tambah C. Tentukan gradien dan titik potong sumbu Y gitu. Itu kalau soal begitu. Sumbu Y atau sumbu X ya? Sumbu Y, sumbu Y. Nah, begini. Kalau dapat soal begini, kalian langsung samain aja dengan persamaannya ini. Kan ini 3X. Di sini kan MX. Berarti M-nya sama dengan 3. Langsung aja dimasukin, disamain. Dan titik potong terhadap sumbu Y itu adalah C. Berarti ini. Berarti titik potong terhadap sumbunya 5. Begitu dia. Itu bakal dipakai waktu tipe soal yang begitu. Kira-kira bisa dipahami? Oke, bisa Kak. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Teman-teman ada yang ingin ditanyain lagi? Kak, sorry mau nanya. Ya, monggo. Kak, itu tadi itu kan yang di bagian nomor 6 itu kan tadi kan kakak menganggap aja kalau misalkan itu A kurang dari B. Berarti kan anggapannya kalau misalkan kita lihat di antara titik P sama Q kan berarti itu misalkan atau kan emang kurang 4 itu kan kurang dari 35 dan min 1 itu juga kurang dari 0. Dan anggapannya kan berarti kalau di situ kan nilai memenuhi bukannya 0 ya nanti nilai B yang memenuhi. Maksud, bentar. Boleh tolong diulangi? Jujur saya kurang paham dengan pertanyaannya. Kan tadi kan karena soalnya tadi agak kurang jelas, tadi kan kakak nganggapnya jika A kurang dari B. Nah itu kan di dua titik yang kita dapat itu kan P 4,35 sama Q min 1,0 itu kan bagian A-nya kan sama-sama lebih kecil dari bagian B-nya. Anggapannya kan di antara dua titik itu bukannya yang memenuhi itu berarti ketika B itu sama dengan 0 ya. Kan anggapannya B itu sama dengan Y. B sama dengan 0. Masalahnya kita tidak mendapatkan nilai kita yang masalahnya di Y sama dengan 0 kita tidak dapatkan bahwa dia berpotongan di titik itu. Sedangkan yang di yang kita dapatkan di soal kan kalau dia itu berpotongan di A, B dan C, D. Dan A, B 4,35 atau min 1,0 gitu kan. Kalau kita masukin B-nya sama dengan 0, dari mana kita tahu kalau dia tidak berpotongan di titik itu? Kalau dia berpotongan di titik itu. Sedangkan titik yang kita dapatkan aja bukan di situ. Nah, gitu. Dia nggak berpotongan di... eh, oh iya, iya. Oh, bentar. Saya baru nggak. Kamu tadi ngomong, oh iya, iya. Maaf. Saya salah. Saya kira tadi kamu ngomongin X-nya. Ya, benar. Y-nya, B-nya adalah 0. 0 dan 4.
Saya mohon maaf. Eh, Sekali lagi terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi kawan-kawan, teman-teman? Aman, Kak. Baik. Oke. Mohon maaf ya, itu kayaknya agak agak bingung karena soalnya memang agak apa ya, anomali itu. Kita lanjutkan aja ke soal selanjutnya lagi. Nah, ini menggunakan konsep geometri. Geometri itu ada bisa bangun datar, bangun ruang. Tapi seperti yang bisa dilihat, ini dia menggambarkan bentuk alasnya itu di grafik Arcevius. Nah, itu kita abaikan aja. Kita langsung aja, tipsnya itu kita langsung aja kita kurangi. Kita cari aja nih sisi-sisinya itu berapa. Kayak misalnya yang bawah deh, sisi alas deh kita cari dulu. Kan sisi alas itu kan horizontal ya. Berarti kita tinggal cari perubahan X-nya aja. Untuk alas berarti perubahan X. Maka perubahan X berarti X yang akhirnya 11, X awalnya itu 3. Berarti kita tinggal 11 dikurang dengan 3. Maka nilai akarnya kita dapatkan 8. Nilai alasnya kita dapatkan 8. Kemudian yang sisi atasnya sama sama lagi karena dia akan berubahnya di horizontal ya. Berarti tinggal ini 10, ini kurang dengan 4. Berarti 10 kurang dengan 4 gitu. Ini 6 berarti. Nah, berarti kan kita disuruh untuk nomor 9 lah kita lihat soalnya. Jarak antara sisi PQ dengan RS. Jarak PQ dan RS. Ini adalah PQ. Bawah ini kan P. Ini Q. Atasnya RS. Berarti secara nggak langsung dia meminta tingginya. Tingginya. Begini. Jarak dari ini. Nah, begini berarti kita tinggal langsung aja kita bisa pakai Pitagoras. Karena kalau bisa ya, dalam UTBK tuh kalian kalau bisa cari segitiga dimanapun. Karena Pitagoras tuh benar-benar menggampangkan banget. Ini kan kalau kita kita tarik gini jadinya apa? Segitiga siku-siku kan? Siku-siku. Dengan ini kan 8, ini 6. Nah, kita perhatikan gambarnya. 8 dari sini ke sini 8. Dari sini ke sini 6. Maka untuk dapatkan nilai ini otomatis kita kurangi atas dan bawah. Kurangi atas dan bawahnya, kita bagi dengan 2. Kenapa dibagi dengan 2? Karena ini ada 2 nih. Nah, ini ada 2. Berarti kita dapatkan nilai dari masing-masing ini nanti. Berarti 8 dikurang 6, 2. 2 per 2. Maka kita dapatkan sisinya 1. 1 satuan panjang. Dari situ kan kita udah dapatkan. Berarti kita tinggal menggunakan Pitagoras. Di mana sisi miring? Eh, untuk nomor nomor kita yang tingginya. Berarti perubahan kalian di awal dan yang Kendala teknis. Teman-teman boleh ditunggu dulu ya, ada kendala teknis.
Halo, mohon maaf. Kayaknya tadi jaringan saya agak keputus. Ini saya share screen lagi ya. Nah, lanjut. Eh, kalau kalian lihat tadi kan cara yang saya jelasin tuh lumayan panjang. Mohon maaf itu kayaknya cara untuk soal nomor selanjutnya. Kalau untuk nomor 9 ini kalian tinggal lihat aja sih perubahannya. Kan tinggi kan ditanya. Tinggi. Nah, berarti kalau tinggi itu kan dia berubahnya cuma di sumbu Y. Berubah ketinggiannya doang. Berarti otomatis kalian tinggal kurangi aja Y akhir dengan Y awal. Berarti 7 dikurang 2 gitu. Y1 sama dengan 5. Jadi kita dapatkan nilainya 5. Begitu. Dah, lanjut kita tinggal mencari luas trapesium ya. Luas trapesium yang 10. Luas trapesium itu mohon maaf, halo? Oh, agak ngelek. Rumus trapesium itu kita ketahui adalah setengah dikali dengan tambah bawah kali dengan tinggi. Berarti kita tinggal masukin aja persamaannya. Masukin aja nilainya. Alasnya kan tadi kita udah dapatkan kalau 11 kurang 3, 8. Dan 10 dikurang dengan 4, tadi 6. Nah, berarti tinggal kita masukin setengah dikali alas ditambah atas ditambah bawahnya. Atasnya 6, bawahnya 8. Jadi 6 ditambah dengan 8, kita kalikan dengan tingginya. Tingginya tadi kita dapatkan 5. 5 tadi. Berarti kita tinggal masukin, tinggal kita operasikan aja. 6 ditambah dengan 8, ingat operasikan dulu yang di dalam kurung, maka 6 ditambah dengan 8, itu 14. 14 ini 14, berarti setengah dikali dengan 14, kali dengan 5. Kemudian ini bisa kita coret, ini jadi 7. Ini 2-nya habis, berarti 7 kali 5. Maka luas daerah yang kita dapatkan tuh 35 satuan luas. Berarti jawabannya adalah C. Sekarang lanjut, kita disuruh cari tinggi prisma. Tinggi prisma kan? Perlu diketahui kalau rumus prisma itu, rumus dari volume prisma, kebetulan di soal kan dibilang dikasih tahu volumenya. Tuh. Volume prisma, Ini di chatnya usul banget deh kalau ini. volume prisma adalah luas alas dikali tinggi. Tinggi dari prisma. Ditanyakan tinggi ini. Luas alasnya apa? Ini luas alasnya. Trapesium ini kan luas alasnya di soal dibilang. Alas berupa daerah trapesium. Luas trapesiumnya 35. Udah kita dapatkan kan? Volume prismanya di soal udah ada. Berarti langsung kita masukin aja nilainya. 105 sama dengan luas alasnya 35 kali dengan tinggi dari prisma. Berarti tingginya kita balikkan luas dari yang kanan jadi kanan itu kan di aman semuanya. Aman, Kak. Baik. Kalau gitu kita lanjutkan lagi ke soal nomor 12.
Nah, jadi soal nomor 12 ini menggunakan konsep FPB. FPB doang sih. Dengan konsep bilangan dasar. Nah, kalau kalian ketemu begini, tipsnya kalian cari aja yang bisa kalian otak-atik. Contohnya ini deh, 45 kuadrat dikurang dengan 450. Ini kan kalau kita manipulasi begitu, kita bisa kita keluarkan nilainya, bisa kita keluarkan nilai tertentu. Ini kan kita lihat, ini kan dikali 45 dikali 45. Ini kan kalau 45 kali 45 hasilnya kan 45 kuadrat. Kalau ini 45 dikali 10 hasilnya 450 kan? Maka kita jabarkan 45 kali 45 dikurang dengan 45 dikali 10. Begitu. Kita lihat kedua sisi ini. Ini. Itu kan 22 dikali dengan 45 kan? Maka kita bisa ubah bentuknya jadi keluar begini. 45 dikali dengan 45 dikurang dengan 10. Begitu. Dah. Jadi kalau kalian mau singkatnya, kalian langsung begituin aja. Langsung begini. Nggak perlu kalian jabarkan sih kalau udah bisa. Dah. Berarti kita dapatkan ini, kita hasil manipulasinya 45 dikali dengan 45 kurang 10. Yaitu 35. Nah, ini kita urai-uraikan aja masing-masing. Berarti ini bisa kita buat jadi 9 dikali dengan 5. Kemudian ini jadi 3 dikali dengan 3. Gitu. FPB. Kemudian kalau 35 bisa 7 dikali dengan 5. Nah, begitu. Berarti ada 3. Berarti ini yang kita gunakan. Kita lihat kan. Kemudian untuk bilangan yang kedua, 18 kuadrat dikurang dengan 3 kuadrat. Kalau begini kita tinggal sama aja, kita tinggal mencari FPB-nya lagi. 15 berarti 5 kali 3, 21 berarti 7 kali 3. Nah, berarti kita tinggal bilangan 1 bisa. Kalau bilangan 2, ini ada 3, ini ada 3 juga. Berarti bisa juga 9. Maka 1 itu benar. Kalau untuk yang kedua 15, maka kita tinggal lihat aja. Apakah kedua bilangan ini memiliki faktor yang kalau dikalikan hasilnya 15. Nah, ini kan ada 3. Ini ada 5. Dikalikan 15 juga kan? Kalau bilangan yang kedua, ini ada 5, ini ada 3. 15. Berarti kedua-duanya ada. Berarti 15 juga termasuk. Nah, yang pilihan ketiga, 35. Kita lihat apakah hasil dari faktor-faktornya kalau dikalikan bisa menghasilkan 35. Ini untuk bilangan pertama, ada kan 7 kali 5, maka bisa juga 35. Kalau ini ada 5, untuk bilangan 2 ada juga 5, ada 7 juga, hasilnya juga 35. Maka 35 juga bisa. Sekarang untuk yang 45, apakah bisa? Kita lihat. Ini ada 3 dikali 3, terus ada 5. 9 dikali 5 kan 45. Berarti bilangan pertama bisa menghasilkan 45 faktornya. Nah, sekarang untuk bilangan kedua, faktornya apakah bisa menghasilkan bilangan 45 juga? Nah, kalian lihat, ini ada 3, ini ada 3, ini ada 5 juga. Berarti 9 kali 5, berarti 45. Nah, berarti semua pilihannya benar. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan sampai sini?
Mungkin ada yang kurang dipahami gitu, bisa saya jelasin lagi. Kak, mau nanya, itu maksudnya berapa kali 3 yang hasilnya di soal? Maksudnya, boleh tolong diulangi? Kak, itu maksudnya berapa kali 3 yang hasilnya tuh di soalnya, yang di 1, 2, yang 9, 15, 3, 5, 4, 5. Oh, ini. Ini saya rapikan deh ya. Tadi kan kita menggunakan konsep FPB ya, untuk mencari faktornya. Tadi kan ada satu nih 45. Dalamnya itu 35. Dari sini kita dapatkan faktornya itu ada 3, ada 9 kalau nggak salah, dan ada 7, dan ada 5 gitu. 9 kayaknya 3 kali 3 deh. Gitu. Nah, terus kalau yang 18, kalau 18, dalam 18 kan tadi kita dapatkannya begini, 18 kurang 3, dan 18 tambah 3. Berarti jadinya 15 dan 21. Faktornya kan tadi kita dapatkan ada 3, terus ada 7, ada 5 gitu. Nah, terus kan di soal ditanya, di antara pilihan berikut yang merupakan faktor persekutuan dari 45 kuadrat min 450. Kalau udah ditanya begitu, kalian ya hasil kali dari semua faktor ini ya bisa kalian masukin. Kalau misalkan salah satu aja faktor ini, kalau kalian kalian hasilnya ini dah contohnya, maka ya itu termasuk faktornya. Contohnya, kalau yang 9 ya, faktornya, apakah 9 termasuk faktor dari kedua ini? Oh ya, eh, cara ngeceknya kalian ngecek apakah di dua-dua bilangan ini, bilangan satu kan yang ini bilangan dua. Apakah dua-dua bilangan ini ada mengandung unsur 9 gitu? Yang kalau misalkan faktornya dikali hasilnya 9. Kalau bilangan pertama kan ada 3 kali 3, hasilnya kan 9. Kalau bilangan 2 juga ada 3 kali 3, hasilnya juga 9. Maka bisa disimpulkan kalau 9 itu adalah faktor dari dua bilangan ini. Nah, begitu cara cepatnya. Kalau yang 15 juga kita cek lagi, kan ada 3 dikali 5 di bilangan satu. Kalau ini ada 3 dikali dengan 5 juga di bilangan 2. Maka 15 juga bisa, juga ada berarti. Lanjut yang 35 juga ada 7 dikali dengan 5. Bilangan 2 juga 7 dikali dengan 5 ada. Maka 35 juga termasuk dong, karena bisa gitu. 45 juga ada 3 kali 3 dengan 5. 9 kali 5 berarti. Jadi 45 juga bisa. Nah, begitu. Kalau cara tips cepat dari saya, soalnya saya ngerjainnya begitu juga kemarin. Nah, kira-kira bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, baik. Eh, bagus. Baik. Kalau sudah bisa dipahami, kira-kira ada yang ingin ditanyain lagi, teman-teman? Beda enak. Mungkin karena gak ada yang nanya nih, mungkin kita beri sesi istirahat bentar kali ya sampai 13.45. Kalian bisa mungkin nge-refresh otak kalian ke toilet gitu atau mau ngapain ya silakan terserah. Biar pengajarannya juga Kak Tristan nih capek mungkin aus ya silakan minum dulu Kak Oh ya, baik-baik. sampai 13.45 ya. Tesnya? Udah, Kak. Udah. Udah, Kak. Oke. Nah, sebenarnya nomor 13 ya. Kita lanjut ke nomor 13. Ini ya, ini juga namanya konsep fungsi sih, bisa dibilang. Nah, ya fx, apalagi kalau bukan fungsi. Nah, jadi caranya, kita lihat. Nilai di x, kita lihat soalnya dulu ya. Cara tipsnya itu kalian lihat dulu. Jelas lihat soalnya dulu langsung. Kalau UTBK pasti lihat dulu apa yang ditanyain.
Dia nanyain nilai yang tidak mungkin di nilai X sama dengan 3 F-nya. Nah, dengan begitu, tips dari saya ya kalian langsung masukin aja nilai X-nya yang diberikan di soal. Nilai yang nggak mungkin. Nanti kalian bakal dapat kalau jawabannya itu dalam bentuk interval. Kalau misalkan ini pilihan yang diberikan nih nggak masuk dalam interval berikut, maka ya itu nggak mungkin berarti. Nah, contohnya begini deh. Langsung saya kasih lihat. 2 pangkat X-nya kan 3 kan? 2 pangkat X min 1 lebih kecil daripada Fx lebih kecil dari akar 3 tambah 2. Nah, begini. Langsung aja kita masukin nilai X-nya. 2 pangkat X min 1 berarti 3 dikurang dengan 1, 2 pangkat 2, lebih kecil daripada F dalam kurung 3, lebih kecil daripada akar 3 tambah 2. Sedikit tips, kalau misalkan kalian dapatkan bentuk soal begini nih, ada akar 3 nih, akar 3 contohnya. Kalian cari nilai nilai akar gitu, yang hasilnya bulat, yang paling mendekati dengan 3. Contoh kalau dalam kasus ini kan dia akar 4, berarti kan 2, ya kan? Maka akar 3 itu berarti 1, sekian gitu. Nah, kira-kira aja. Kalau sini kan kebetulan udah tahu 1,4 gitu. Berarti otomatis ini nilainya 3, sekian gitu. Ya, sekian, sekian. Di F, enggak. Ini 4. Berarti dia dalam interval 4 dan 3,14 gitu. 3,14 gitu. 3,4 gitu. Nah, gitu deh. Berarti intervalnya itu berarti nilai F-nya itu harus di antara 4 dan bentar. Ini 4 lebih kecil daripada F-3. F3 dan F3 lebih kecil daripada 3,4. Berarti F3 itu 4 dan F3 lebih besar daripada 4. Berarti nilai F3 yang mungkin itu jelas yang di atas dari 4 karena F3 itu lebih besar dari 4. Berarti di atas dari 4. Dan kalau ini di bawah dari 3,4. Dah, berarti langsung aja cari kepilihannya. 2. Pertama 2 kan. 2 tuh di bawah 3,4 gak? Iya kan? Berarti ini nilainya mungkin. Ini mungkin. Nah, selanjutnya 3. Apakah 3 di bawah 3,4 atau mungkin di atas 4? Kan enggak. Karena 3 kan di bentar. Apakah 3 di bawah 3,4 atau di atas 4? Iya, salah satunya. Dia itu di bawah 3,4. Berarti nilai ini juga mungkin. Selanjutnya 4. Apakah 4 itu masuk dalam F3 yang mungkin? Apakah dia di bawah 3,4 atau di atas 4? Kan enggak. Karena yang diminta itu kan di atas 4, bukan di atas atau sama dengan 4. Maka ini enggak masuk. Lanjut, yang 6. Apakah 6 ini di bawah 3,4 atau di atas dari 4? Iya, karena 6 itu lebih besar dari 4. Berarti di atas 4. Berarti di nilai X yang tidak mungkin adalah 4 ini sendiri aja. Cuma 3 berarti. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan kawan-kawan, teman-teman? Iya. Bentar. Bentar. Oh ya, pasti. Ini ada yang nanya, berarti jawabannya yang mana aja? Kak Jawabannya Tristan, cuma 3. boleh? Jawabannya 3. D4 aja. Berarti Ya itu 4 Oh, aja. cuman. Cuma 3 saya dapatkan. Atau ada 4.
Ya bukan. Atau ada salah perhitungan? Nggak apa-apa, bisa dikoreksi aja soalnya ya namanya bisa buat Berarti kesalahan nggak juga. ada di pilihan, Kak. Iya, karena tadi juga saya jujur agak ragu ya. Cuma setelah saya kaji-kaji gitu, saya bahas dengan teman-teman, ya cuma tiga jawabannya. Cuma empat, cuma tiga, cuma tiga. Cuma angka empat ini yang nggak masuk dalam hasilnya, hasil F3. Hmm. Dimasukin terus di antara lima sama ini dimasukin F0 terus F5. Iya, iya, iya. Eh, kira-kira ada yang ingin ditanyain lagi teman-teman? Halo, ada yang ingin ditanyakan? Aman kayaknya lanjut aja. Aman. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke soal nomor 14. Baik, jadi soal nomor 14 ini menggunakan konsep trigonometri. Trigonometri otomatis berkaitan erat banget dengan yang namanya segitiga siku-siku ya. Kalau dari saya tipsnya saya biasa sih langsung gambar segitiga siku-siku kalau dikasih soal begini. Biar untuk mempermudah saya dalam mengajinya, mengkajinya. Nah, sini diketahui. Kita ambil nilai T-nya di sini deh, sudut T-nya. Diketahui kalau tan T adalah sepertiga. Perlu diketahui kalau rumus dari tan adalah depan per miring. Depan per samping maksudnya. Depan per samping. Otomatis satu ini adalah depannya dan sampingnya adalah 3. Nah, kemudian kita masukin angkanya sini, maka sisi depannya ini berarti 1, sampingnya berarti 3. Berarti kita tinggal untuk dapatin nilai cos dan sin kan itu pakai miring ya. Berarti kita cari aja langsung berapa sisi miringnya. Pakai Pitagoras. Maka sisi miring adalah akar dari depan dikuadratkan ditambah dengan samping dikuadratkan. Dengan begitu kita tinggal masukin angkanya. Berarti depannya 1 kuadrat ditambah dengan samping 3 kuadrat. Berarti akar 10. Nah, berarti depan adalah 1, samping adalah 3, dan miring adalah akar 10. Berarti kita kalau udah dapat semua, kita tinggal mencari aja. Mencari dari masing pilihannya apakah benar. Cos itu kan samping per miring. Maka samping per miring berarti 3 per akar 10. Ini salah jelas. Kalau nomor 1 udah salah, berarti 3. Berarti kalau nomor 1 udah salah, berarti A dan B udah jelas salah. Karena dia mengandung pilihan 1. Kita tinggal mengkaji nomor 2 dan 4 aja. Nomor 2 kan sin. Sin itu kan depan per miring. Depannya 1. 1 per 10. Nah, berarti ini nggak salah kan? Ini tadi itu tips yang saya berikan aja kalau di UTBK. Tapi ini saya jelaskan satu-satu biar lebih paham ya konsepnya. Kalau misalkan 1 udah salah, berarti A dan B udah jelas salah. Kalian tinggal kaji 2 dan 4 aja. Kalau 2-nya salah, berarti antara D dan E, begitu. Nah, lanjut. Kita tes lagi yang nomor 3. Apakah cos T lebih kecil daripada tan T? Berarti apakah cosnya kan 3 per akar 10 dengan
tan T itu per 3. 3 per akar 10. Nah, balik tips yang saya berikan tadi, cari untuk akar 10 ini cari bilangan yang kalau diakarkan hasilnya bulat yang paling mendekati 10. Kalau sini kan berarti ada 9 dong, akar 9. Berarti kalau akar 9 kan hasilnya 3. Berarti ini 3 koma sekian gitu. 3 koma sekian. Sedangkan ini sepertiga. Nah, dari sini kan udah jelas nampak banget yang mana lebih besar. Ini dong lebih besar. Berarti pernyataan ini salah. Nah, lanjut. Kita ke pilihan yang 4. Begini. Nah, ini kan T. T. Terus ini ada siku-siku. Siku-siku. Terus kalau sudut ini apa? Nah, begini. Total dari sudut segitiga itu ada 180 derajat. Berarti total dari ini, dan sudut ini adalah 180 dong. Kita misalkan ini X deh. Berarti X ditambah dengan T 90, ini kan siku-siku kan, berarti langsung 90. Maka kita dapatkan kalau ini kita langsung balik row saya. Berarti kita dapatkan 180 kurang 90 sama dengan X tambah T. Dan X sama dengan 90, T-nya kita balik row ke kiri, jadi kurang T. Nah, berarti sudut ini yang ditanya, itu adalah 90 min T. Nah, balik lagi ke atas, ke yang ini tadi. Nilai dari masing-masing sisi yang udah kita dapatkan. Sisinya tadi ini akar 10. Ini 3, ini 1. Dengan sudutnya kita ambil di sini. Berarti tannya depan per samping dong. Tan 90 min T adalah depan per samping. Depannya apa? 3. Ya kan? Depannya 3, sampingnya 1. Berarti 3 per 1, berarti jawabannya 3. Berarti yang ini benar. Maka pilihan yang benar itu adalah D. 4 saja yang benar. Nah, dari situ kira-kira ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Aman? Aman, Kak. Oke, aman ya. Kalau begitu kita lanjut ke soal nomor 15 lagi. Nah, soal 15 ini dia menggunakan ya, geometri sih bisa dibilang. Geometri untuk khususnya bangun datar. Yaitu bangun datar apa? Segitiga. Nah, jadi begini gambarannya. Pertama kita kalau lihat soal begini, kita lihat dulu apa yang diketahui. Di sini diketahui kalau sisinya itu 8 dan daerah luasnya adalah L1. Kemudian muncul nih titik baru, S dan T. Di tengah PQ dan R. Ya, dan QR. Berarti gambarannya gini dong. Kalau segitiga sama sisi. Gini, segini, gini. Dimana setiap sisinya adalah 8. 8, 8. Kita ambil P-nya di sini, Q-nya di sini, R-nya di sini. Nah, titik S ini berada di tengah-tengah sisi PQ. Berarti tengah-tengahnya di sini. Ini S. Kemudian T berada di tengah-tengah QR. Berarti di sini. Ini adalah T. Kemudian ada titik U yang terletak di dalam segitiga. Sehingga luas daerahnya adalah L2. Nah, untuk U-nya, saya sarankan kamu ambil aja di titik mana gitu. Bebas. Kalau saya sih mau ambil titik sini gitu. Biar membentuk segitiga. U. Kan segitiga juga. Nah, begitu. Nah, dengan begitu kita tinggal cari aja apa tinggi dari PQ. Nah, begini.
Nah, pertama kita cari tingginya dulu ya. Tinggi, ya cari dari eh, dari luas yang gede itu kita carinya. Maka PQR gitu. Dari yang ini dulu. Abaikan dulu yang itu. Yang kecilnya buat. Di mana PQR kan begini bentuknya. Set. Nah, ini 8, ini 8, ini 8. Terus kita bagi dua. Berarti ini jadinya 4, 4 kan? Untuk mencari tingginya dulu biar kita bisa masukin masukin ke dalam rumus luas. Nah, dengan begitu kita dapat sisi miringnya kan 8, sisi sampingnya 4. Maka kita masukin ke Pitagoras. Berarti langsung aja sisi depan sama dengan sisi miring kuadrat kita kurangkan dengan sisi samping kuadrat. Nah, berarti 8 kuadrat berarti 64 kan? Dikurang dengan 4 kuadrat, 4 kali 4 berarti 16. Maka kita dapatkan sisi depan tingginya itu akar dari 48. Nah, untuk mempersimpel lagi, kita rasionalkan. Kita coba ubah ke bentuk yang lebih sederhana, akar 48 ini. 48 kan bisa kita ubah menjadi 16 dikali dengan 3. Berarti akar dari 16 ini bisa kita keluarkan. Karena kalau 16 diakarkan, hasilnya 4. Berarti tingginya itu 4 akar 3. Berarti kita langsung aja cari, kita tinggal lanjut, kita cari luas yang pertama, luas PQR. Berarti alas dari segitiga dikali dengan tingginya, kita bagi dengan 2. Itu adalah rumus luas segitiga, di mana tadi alasnya kan 8, tingginya 4 akar 3. Kita bagi dengan 2. Nah, ini kita langsung eliminasi, kita coret. Berarti jadinya 8 kali 2 akar 3. Hasilnya 16 akar 3. Nah, begitu. Nah, begitu kan? Habis itu kita lanjut, kita coba cari tinggi yang segitiga kecil. Tinggi segitiga kecil. Maka nah, sedikit perubahan konsep kawan-kawan, biar lebih gampang aku ambil U-nya di sini deh. Biar mungkin bisa kalian lebih mengerti. Nah, begitu. Mohon maaf. Nah, berarti kan kalau begini, kita dapatkan, kalau begini kan lebih gampang kita amatinya. Kalau di sini kan S, sini T, sini U gitu. Berarti sisi alasnya itu kan jadinya setengah ini, jadi 4 gitu. Dengan begitu kita dapatnya lebih gampang. Hmm. Berarti kita dapatkan langsung. Nah, begini. Kalian amati, kalau sisi sampingnya kan ini 4. Kita pertama gini deh, kita cari dulu sisi miring sama dengan sisi sampingnya dikuadratkan ditambah dengan sisi depannya dikuadratkan. Sisi sampingnya berapa? 4 kan? Tapi kita bagi 2. Karena ini kan di tengah, kita ambilnya siku-siku gini. Jadi akar dari 2 kuadrat ditambah dengan, nah sisi depannya ini kita perlu mengamati. Ini kan kita dibilang kalau T itu di tengah Q dan R, tengah sini. Otomatis tinggi 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 dari segitiga yang kecil ini adalah setengah dari segitiga yang besar. Tinggi segitiga besar kan ini. Berarti ini adalah 2 akar 3 tengahnya. Jadi akar dari 4 ditambah dengan 4 dikali 3. Ini dikuadratkan jadinya 16 berarti 4.
Sisi miringnya 4. Nah, lanjut kita cari namanya luasnya. Langsung aja kita ke luas kecilnya. Sudah bisa kita dapatkan. Berarti luas keduanya adalah alas dikali tinggi per 2. Alasnya kan 4. 4 kali tingginya tadi 2 per 2. Dibagi dengan 2. Langsung kita coret. Di hasilnya 4 akar 2. Akar 3. Mohon maaf kawan-kawan. Nah, akar 3. Kurang makan gua kayaknya. Nah, 4 akar 3 kan. Nah, langsung kalau udah begini langsung kita bandingkan aja. Berarti 16 akar 3. Nih, yang ditanya apa? L2 per L1 ya. L2 dibagi dengan L1 sama dengan, langsung aja masukin. L2-nya kan 4 akar 3. Terus L1-nya 16 akar 3. Ini kita coret langsung. Ini juga kita bagi dengan 4 bisa. Ini jadi 1, ini 4. Berarti 1 bagi L2 dibandingkan dengan L1 adalah 1/4. Nah, kita udah dapat 1/4. Otomatis ini kan 1/4 P-nya. Berarti kuantitas P itu lebih kecil daripada Q. Jadi jawabannya adalah B. Kuantitas P kurang dari Q. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan dari sini teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin, sorry tadi agak berbelit-belit soalnya agak kelaparan dikit. Kak mau nanya, em, yang tadi cari tinggi segitiga kecilnya itu kan ada akar 2 kuadrat ditambah 2 akar 3 kuadrat. Itu 2 akar 3 kuadratnya dapat dari mana? 2 akar 3. Itu bukan nyari tingginya ya tadi ya, itu nyari sisi miringnya. Itu cuma buat mengkonfirmasi aja sebenarnya. Kalau kalian tinggi 2 akar 3 ya kalian tanya ya. Tinggi itu kan 2 akar 3 tadi saya ambil. Itu dari mana kan? Kalian tanya. Kamu tanya. Nah, begini, kamu lihat. Dia ambil di segitiga nih. QR, T ada di tengah Q dan R. Ya kan? Kalian amati, bayangkan. Berarti gini dong. Rasio tinggi dari yang besar dengan yang kecil itu tuh sama dengan setengah. Karena sisi miring ini ambilnya setengah. Dan sisi samping yang diambil juga setengah. Berarti tingginya juga setengah dong rasionya. Makanya saya ambil langsung 2 akar 3. 2 akar 3 itu dari mana? Berarti tinggi yang itu yang besar kan 4 akar 3. Berarti kalau tinggi yang kecil berarti tinggi yang ini dikali dengan setengah. Berarti 4 akar 3 kita kali dengan setengah. Nah, 2 akar 3. Berarti gitu. Itu 2 akar 3 dari situ tadi. Kira-kira sudah paham belum ya? Sudah Kak, makasih. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke 16 ya. Nomor 16. Ini sih dia cuma menggunakan konsep bilangan biasa. Kalian tinggal masukin aja. Ada aljabarnya dikit lah bisa dibilang. Nah, ini kalian tinggal samain yang di sini dengan yang di sini aja. Dimana ini kan sama dengan yang ini kan. Berarti langsung aja M-nya di sini. Berarti yang ini X di sini kan. Berarti langsung aja X dikali dengan tunggu. X-nya saya bedain biar gak kebingungan. Ini dikali dengan T. T-nya di sini. T-nya di sini berarti 3. 3 kali 3 ini B berarti B-nya di sini kita ambil yang di sini. Ini kali dengan 2. Nah, untuk selanjutnya gitu aja terus. Dikurang dengan B. B-nya 2 berarti U. Nah, ini U-nya di sini berarti 6. Dikurang dengan M. M-nya di sini berarti X. Dengan U. U-nya di sini berarti 6. Kali dengan 6. Terus ditambah dengan N. N-nya apa? Di sini kan? Berarti 8. Nah, berarti kalian tinggal operasikan aja ini. Nah, ini.
Berarti 3 dikali 2, 6 dikali dengan X, maka 6X. 6X dikurang dengan 2 dikali dengan 6, 12. Dikurang dengan 6 dikali dengan X, berarti 6X. Ditambah dengan 8. Nah, ini kan positif 6X, negatif 6X. Kalau ketemu berarti langsung tereliminasi. Sisanya min 12 ditambah dengan 8. Maka kita dapatkan jawabannya itu min 4. Nah, P sama dengan min 4, Q sama dengan 4. Berarti P lebih kecil daripada Q. Jawabannya B. Nah, sampai sini mungkin ada yang dibingungkan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Aman. Aman, aman. Aman. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke soal nomor 17 ya. Oke, untuk soal nomor 17 ini dia menggunakan namanya SPLTV. SPLTV. Sistem persamaan linear. Linear karena dia pangkat satu semua, 3 variabel. Begitu. Nah, di sini kita diuji nih, gimana cara kita menghilangkan suatu variabel. Di sini kalian lihat baik-baik. Nah, kira-kira bisa nggak kita hilangkan 2 variabel langsung gitu? Kalau saya sih 3Y sama 4Z. Tinggal Nah, 2X aja. nah begitu. Mantap, mantap. Nah, saya 2X kurang 3Y tambah 4Z. Saya buat di atas biar dia hasilnya nggak negatif dia. Dengan 3Y dikurang 4Z. Sama dengan 7. Ini sama dengan 13. Nah, cara kita hilangkan ini. Dua ini kan udah tahu kan. Kita tambahin. Karena negatif 3Y ditambah 3Y hasilnya 0. Dan 4Z ditambah negatif 4Z hasilnya 0 juga. Maka sisanya cuma 2X. Nah, ini 13 ditambah 7 berarti 2X sama dengan 20. Kita dapatkan nilai X-nya adalah 10. Nah, setelah itu menurut saya kita nggak perlu masukin lagi. Kayak nyari Y, nyari Z, nggak perlu. Kita langsung gunakan yang diketahui aja di soal. Di sini kan yang ditanya 2A min 9 2A min 9B tambah 12C. Ya kan? Nah, dari fungsi ini ada yang bisa kita ubah menjadi bentuk ini. Apa? Nah, berarti saya langsung kasih tahu aja kalau di fungsi yang kedua ini bisa kita ubah langsung. Berarti kita cari aja nilai min YB, min Y, min 9B tambah 12C. Gimana caranya? Aku pakai yang kedua ini. Berarti 2X dikurang 3Y tambah 4Z, hasilnya 13. Soalnya kita buat min 3Y tambah 4Z sama dengan 13 dikurang dengan 2X. Habis itu masukin nilai X-nya. Kan udah dapat. Min 3Y tambah 4Z sama dengan 13 dikurang dengan 20. Berarti min 3Y tambah 4Z sama dengan min 7. Nah, ini kan bentuk min 3Y tambah 4Z. Ini 9B tambah 12C. Kalau misalkan ini kita kalikan dengan 3 semua di kedua ruas, hasilnya bakal jadi min 9Y tambah 12C sama dengan min 21. Begitu. Nah, kalau udah begitu langsung aja kita masukin. Berarti 2A dikurang 9B tambah 12C sama dengan min 1. 2A tadi apa? 20. Berarti 20 dikurang 9B tambah 12C tadi 21. 21 sama dengan berarti langsung aja dapatnya min 1. Berarti kuantitas P sama dengan I. Nah, ini hasilnya min 1 juga. Nah, dari situ ada yang ingin ditanyakan teman-teman?
Mungkin ada yang terlalu cepat, bisa dibilang aja biar saya coba jelaskan ulang. Dan saya perlambat temponya. Aman katanya. Oke, aman ya. Oke. Kalau begitu kita lanjut ke soal nomor 18. Ini bentar lagi nih. Nah, di soal, oh ya, bentar. Konsepnya dulu ya. Ini menggunakan konsep statistika dasar, yaitu pada konsep jangkauan, mean, atau rata-rata, min, dan median. Nah, itu. Materinya itu. Nah, di soal diketahui ada 5 bilangan bulat positif, yaitu 7,5,8,3, A. Dia memiliki jangkauan 5 dengan rata-rata lebih dari 6. Nah, jika median dari kelima bilangan tersebut dikurangi rata-rata adalah P per 15, maka nilai P sama dengan itu. Jadi, hal yang pertama dilakuin di sini ya kita ubah dia jadi bentuk persamaan rata-rata. Berarti 7 ditambah 5 ditambah dengan 8 ditambah dengan 3 ditambah dengan A per 5. Ini rata-rata. Oh ya, rata-rata itu adalah jumlah data per total data. Nah, gini. Jadi datanya kalian jumlahin semua, terus kalian bagi dengan berapa jumlah datanya, begitu. Dah, lanjut. Oh ya, hasilnya itu harus lebih besar daripada 6. Karena ini. Nah, berarti langsung aja. 7 tambah 5 tambah 8 tambah 3 tambah A lebih besar daripada ini 5, kita buat ke sini, kita buat ke kanan. Berarti jadi kali dong, karena di kiri bagi, di kanan jadi kali. Berarti 6 kali 5, 30. Terus ini kita jumlahin aja semua. 7 ditambah 5, 7 ditambah 5 hasilnya 12 12 ditambah dengan 8, 20 tambah 3 jadi 23. 23. 23 tambah A lebih besar daripada 30. Maka kita balik lagi ruasnya ke kanan, 30 dikurang. 7. Nah, benar. Berarti A itu harus lebih besar dari 7. Nah, A itu harus lebih besar daripada 7. Dan ingat, jangkauan 5. Jangkauan berarti nilai max, nilai tertinggi dari data, dikurang dengan nilai terendah dari data. Nilai tertinggi dari data kan ini udah ada 8 di sini. Dan yang terendah udah ada 3 gitu. Dan A itu harus lebih dari 7. Nah, kalau kita ambil A-nya sama dengan 8, berarti jangkauannya tetap 5 kan? Jangkauan 5. Berarti tetap memenuhi. Tapi misal kalau kita udah ambil 9 nih, A-nya sama dengan 9. Jangkauannya otomatis jadinya 6 dong. Karena 9 kurang 3 kan 6. Berarti satu-satunya nilai A yang memenuhi dari soal ini, yaitu cuma 8. Berarti kita dapatkan A-nya sama dengan 8. Nah, dengan begitu, langsung aja kita masukin ke rata-ratanya ini. Nah, A-nya tadi ya berapa? A-nya kan 8. Berarti 7 tambah 5 tambah 8 tambah 3 tambah 8, hasilnya 31. 31 per 5 adalah rata-ratanya. Nah, lanjut. Yang diketahui di soal apa? Jika median dari kelima bilangan tersebut. Nah, kalau median tuh berarti harus diurutkan dulu dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, kita urutkan 3,5, 7, 8, 8. Mediannya berarti 7. Berarti dari soal kita dapatkan 7. Kalau nilai mediannya berarti 7 dikurangi dengan nilai rata-rata 31,5. Hasilnya P per 15. Nah, ini kan bentuknya pecahan. Bentuk pecahan tuh gak enak banget. Aku juga gak suka banget. Saya ubah jadi gak bentuk pecahan. Semua ruasnya saya kali dengan 15 gitu. Ini kalau P per 15 kita kali dengan 15, 15-nya habis. Kalau 31 per 5 kita kali dengan 15, ininya jadi
Habis, tapi ini dikali dengan 3. Dan ini jadi 7 kali dengan 15 gitu. Nah, dengan begitu, maka kita dapatkan persamaan barunya. Berarti ini jadinya 93, ini 105, maka P adalah 105 dikurangi 12. 63. Nah, tetap benar. Kita dapatkan nilai P adalah 12. Gitu. Nah, kira-kira dari situ ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Sudah aman? Aman, Kak. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya ke 19. 19 nih yang digunakan itu ada materi ini. Aritmatika ada jelas, tapi nggak terlalu dipakai sih sebenarnya. Kita lebih pakai ke arah bilangannya. Aturan bilangan lebih tepatnya. Oke, saya menjelaskan soalnya dulu. Diketahui barisan aritmatika U1, U2, U3. Di mana bedanya adalah 5. Tanya apakah U2025 itu genap? Nah, gini. Dari ini kan beritahu pernyataan ini. Dari ini kan pernyataannya dalam bentuk apa? Perkalian kan? Berarti kita harus tahu apa itu aturan perkalian, apa aja. Nah, dari bilangan, menurut genap dan ganjilnya, kalau misalkan kalian gini, genap, kalian kalikan dengan genap, hasilnya bakal genap. Benar. Nah, contohnya apa? 2 kali 2 deh. Hasilnya kan 4, genap juga berarti. Nah, gitu. Lanjut, kalau ganjil kita kali dengan genap, hasilnya bakal genap juga. Mm-mm. Contohnya 3 dikali dengan 2, kan 6. Berarti kan 6 juga genap kan? Nah, untuk terakhir, ganjil, kita kali dengan ganjil, hasilnya Ganjil. ganjil. Contohnya, 3 dikali dengan 3, Dikali 3. 9. Ganjil kan? Nah, gitu. Itu aturan perkalian yang harus kita ketahui untuk mengerjain soal ini. Nah, dibilang U1 kali U2, itu genap. Itu kan kemungkinannya masih lumayan ya, masih lumayan banyak. Bisa aja U1-nya itu genap, bisa aja U2-nya itu ganjil. Atau bisa U1-nya itu ganjil, bisa juga U2-nya itu genap. Antara dua nih, kita belum tahu. Kenapa genap ganjil, genap ganjil? Kenapa nggak genap-genap? Karena bedanya itu 5. Kalau bilangan genap, kamu tambah dengan 5, hasilnya bakal ganjil. Gitu. Iya begitu. Nah, kita kan belum tahu nih, jadi U1, U2-nya genap atau ganjil, yang mana kita nggak tahu. Berarti otomatis satu ini belum cukup. Kita lanjut ke yang 2. U2 dikali U4 itu ganjil hasilnya. Berarti yang hasil perkaliannya ganjil itu kan cuma ganjil kali ganjil. Otomatis kita dapat U2 itu ganjil dan U4 juga ganjil. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan kalau misalkan U-nya di mana UN, di mana N-nya itu genap, maka hasilnya itu ganjil. Nah, ganjil. Berarti kalau misalkan dia U genap gitu, suku genap gitu, maka hasilnya bakal ganjil. Begitu, kesimpulan yang bisa ditarik. Nah, dengan begitu 2 cukup, 1 nggak cukup. Berarti jawabannya B. Dua, B. dua pertanyaan saja, pernyataannya cukup. Nah, untuk kalau ingin benar-benar mencari nih ya. Nah, gini. Kalau misalkan kita udah dapat nih U2-nya genap. Ingat tadi, bedanya 5 kan? Kalau genap kita kurang dengan 5, hasilnya bakal ganjil. Nah, berarti otomatis U1 ganjil. Berarti untuk, maaf kebalik, U2 ganjil maksudnya. Dan U1 itu genap. Nah, otomatis dari situ kesimpulannya, untuk suku yang genap, kita dapat hasilnya ganjil. Dan kalau untuk suku yang ganjil, hasilnya genap. Berarti apakah U2025 genap? Kan 2025 itu ganjil. Berarti U2025 itu genap. Kalau ingin benar-benar dicari. Begitu. Nah, sampai situ apakah ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Aman katanya. Oke, aman.
lanjut soal nomor 20 ya, kalau begitu. Nah, ini menggunakan eh, ini materinya materi fungsi ya, materi fungsi. Murni fungsi, murni fungsi. Nah, begini, kalau ketemu soal begini, mungkin kita kadang agak panik gitu ya. Soalnya, oh kok banyak banget yang nggak diketahui gitu. Nah, kalau dari kasih soal begini, hal yang pertama dilakukan ya, lihat dulu fungsinya apa, kemudian kita lihat pernyataannya. Gitu. Nah, tapi dari sini kita kerjain dulu pernyataannya. Ini mah kan 3B tambah C sama dengan 7. Maka kita ubah aja nilai B itu jadi nilai dalam bentuk nilai C. Nah, jadi C sama dengan 7 kurang 3B. B-nya kita balik terus jadi negatif. Nah, ini untuk yang pertama. Dan yang kedua itu 2B kurang C sama dengan 3. Nah, berarti C sama dengan 3 yang kita balik terus tekan ke kiri. Jadi 2B dikurang 3. Ini yang untuk yang kedua. Dah, gitu kan? Terus ditanya, apakah terdapat bilangan real sehingga fx sama dengan gx? Berarti apa? Fx sama gx berarti fx harus sama dengan gx dong. Ya kan? Fx sama dengan gx. Kita samain. Nah, berarti langsung aja x kuadrat tambah x tambah b sama dengan cx tambah 2. Kita ubah dia dalam bentuk persamaan kuadrat kayak tadi. Berarti x kuadrat tambah x ini kita balikkan luas jadinya x kurang cx tambah b, 2-nya kita balik ruas jadi min 2. 0 gitu. Terus biar nggak terlalu sulit, jadinya x kuadrat tambah x yang kita keluarkan, x jadi 1 min c tambah b kurang 2 sama dengan 0. Nah, tadi kan kita udah dapat 2 ini. Nah, dengan begitu, langsung aja kita samain. C sama dengan C. Ya kan? Ini kan nilai C, ini juga nilai C. Berarti kita samain aja. Jadi 7 min 3B sama dengan 2B min 3. Kita balik, kita pindah-pindahkan ruas yang sama sukunya kita samain. Kita samain ruasnya. 7, 3 ini kita samain ke arah 7 biar lebih gampang. Berarti 7 tambah 3. Negatif jadi positif. Ini 2B tambah dengan 3B. Maka kita dapatkan 10 sama dengan 5B. Nilai B berapa? 2 jadinya. Nah, kalau udah dapat nilai B gini, langsung aja kita langsung dapat nilai C dong. Maksudnya C sama dengan 7 dikurang 3B. B-nya berapa? B-nya 2. Berarti 7 sama dengan C sama dengan 7 dikurang 3 dikali dengan 2. Berarti 1 nilai C-nya. Nah, kesimpulannya apa? Kita tidak cukup hanya dengan satu pernyataan aja. Kita butuh 2 pernyataan ini. Karena kalau cuma 3B tambah C, itu mau kita apain? Kita masukin ke dalam persamaannya pun kita belum dapat nilai B atau C-nya. Kita bakal bingung. Jadi kalau dengan begini, antara kalian tadi pakai cara aku, cara persamaan, atau kalian bisa pakai eliminasi substitusi. Ini kali 3 kali 2 gitu. Nanti hasilnya dapat juga yang sama begitu. Nah, ini jawabannya. 2 pernyataan sama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Kalau mau kalian uji, nanti kalian harus pakai diskriminan ya. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Halo? Apakah sudah paham? Paham, Kak? Baik, terima kasih. Nah, itu sudah habis sih soalnya 20 soal PKD itu. Dari keseluruhan nih, ada nggak yang mau ditanyain?
Keseluruhan yang saya cakap-cakap nih, coret-coret. Apakah ada yang masih kurang dipahami? Karena kan nomor 12. Apa? Itu di chat ada yang nanya, di PK gak ada kombin, Kak. Kombin tuh kombinasi mungkin ya. Kombinatorika. Kombinasi. Kombinasi, Kak. Oh iya. Kombinasi, kombinasi ada, cuma ya frekuensinya nggak terlalu sering muncul gitu. Tapi sekalinya ada pun nggak terlalu ribet, nggak terlalu dalam. Kombinasi ada kok, cuma kebetulan nanti Formula. kalau Kalau sorry. Hah? Kalau kombinatorika mungkin lebih sering ketemu di PM sih daripada PK. Ya di PM. Nanti di PM bakal ada kok di pengajaran PM. Soalnya soal tahun ini PM ada kombinatorika, ada permutasi peluang. Ada yang ada yang bilang, Kak boleh jelasin ulang nomor 19 gak? Boleh, aman aja. Kelewatan ya? Nah, oke, nomor 19 ya. Oke, saya mulai dari hal yang berbeda deh. Saya jelaskan lagi apa ya namanya? Aturan perkalian. Kalau aturan perkalian tuh genap kali genap. Ah, mohon maaf salah. Genap kali genap adalah genap tadi kan. Ganjil kali genap adalah genap dan ganjil kali ganjil adalah ganjil. Nah, dari situ kan bilang lah tadi kan kita udah dapatkan U2-nya itu ganjil. U2 ganjil. Biar gak bingung, boleh pakai pemisalan karena ini kan gak ada tentuin gitu. Bilanglah U2-nya ganjil. Kita ambil nilainya 15 gitu. Bedanya berapa? 5. 5 kan bedanya. Berarti kalau misalkan kita membuat U3, berarti ini tambah 5. Jadi 20. Jadinya genap kan. Nah, dari situ berarti untuk U3 kan genap. U2 ganjil. Polanya bakal begitu terus karena bedanya itu tetap 5. Jadi untuk U yang ganjil hasilnya bakal genap, U2 bakal ganjil, U yang genap bakal ganjil begitu. Itu semua murni pakai bilangan, pakai apa ya? Aturan perkalian dan itu deh pertambahan bisa dibilang. Nah, kalau kira-kira itu bisa dipahami atau mau diulangi benar-benar dari awal? Mungkin ini ada yang mau request lagi jelasin nomor 20. 20. Ulang dari nomor 1. Ini terakhir ya guys, jelasin ulangnya. Nomor berapa tadi? Dari nomor 1. Nomor 20. 20 atau 1 ya? 20. Tadi yang di chat nomor 20. Oke, 20 ya. Nah, 20 nih aku tanya deh, kalian lebih seret sama bentuk persamaan begini aku buat atau mau langsung eliminasi substitusi gitu? Yang ini kita pakai gitu. Atau saya tunjukin aja cara yang berbeda gitu biar lebih paham lagi. Oke, saya tunjukin cara berbeda deh biar enak. Barangkali cara itu lebih gampang dipahami. Nah, kalau kalian mau pakai cara ini langsung aja. Dari pernyataan ini langsung kalian coba hilangkan salah satu variabel kayak SPLTV tadi. Bedanya ini cuma 2 variabel. SPLTV jadinya. Nah, ini kan saya bisa langsung hilangin C-nya. C-nya diapain? Ditambah aja langsung. Tambahin samaannya. Positif C ketemu negatif C kalau ditambah hasilnya kan 0. Berarti sisanya jadinya 5B sama dengan 7 tambah 3, 10. Berarti B sama dengan 2. Nah, berarti C adalah
3 dikali dengan B. B-nya kan 2. 2 tambah C. 7. 6 tambah C sama dengan 7. Berarti C sama dengan 6 kita balikkan luas ke kanan. Jadinya 1. Nah, itu tadi dapat menekan nilai B dan C-nya. Kalau misalkan ditanya nih, kenapa bisa langsung dipikirkan gitu? Kenapa dua pernyataan bersama-sama cukup? Kenapa nggak salah satu aja? Karena kalau misalkan kita cuma dikasih nih, anggaplah ini nggak ada. 3B tambah C ini kita mau apain? Mau kita apain? Kita masukin ke sini pun, nanti hasilnya pun bakal nggak pasti. Walaupun kita diskriminankan. Begitu. Nah, setelah itu, sebenarnya menurut saya ya, sampai sini aja udah cukup. Cuma kalau yang benar-benar mau dicari, kita samain ini, samain persamaan nih. Fx harus kita samain dengan Gx. Kenapa Fx kita samain dengan Gx? Karena ditanya, apakah terdapat bilangan real di mana Fx sama dengan Gx? Gitu. Makanya Fx kita samain dengan Gx. Berarti X kuadrat ditambah X tambah dengan B sama dengan Cx ditambah dengan 2. X kuadratnya tadi, langsung aja kita buat X kuadrat tambah X min Cx. Ini balik ruas ke kiri, tambah dengan B, ini balik ruas ke kanan, ke kiri juga, jadi min 2 sama dengan 0. Berarti X kuadrat tambah X min C-nya tadi berapa? C-nya kan 1. Berarti X min Cx. X min Cx. Berarti X min X dong, karena C-nya 1. Ini langsung langsung hilang. Langsung hilang gitu. Dan B-nya berapa? B-nya 2. B-nya 2, 2 kurang 2, jadinya hilang juga. Berarti tersisa X kuadrat sama dengan 0. Nah, berarti apa bilangan yang kita dapatkan? Ya, X sama dengan 0. Di F dalam kurung 0 sama dengan G dalam kurung 0. Nah, kita uji ya. Untuk kita buktiin deh. Fx apa tadi? Fx sama dengan X kuadrat tambah X tambah B. B-nya 2, langsung kita ubah ke 2. Berarti F dalam kurung 0, kita langsung ganti nilai X-nya dengan 0. Berarti 0 kuadrat tambah 0 tambah 2. Hasilnya 2. F0-nya 2 dong. Nah, kalau G0, CX tambah B, CX tambah 2. C-nya 1, berarti X tambah 2. X-nya kan 0, kita ubah. Berarti 2 juga. Nah, sama. Nah, kalau ingin dicari begitu caranya. Berarti F0 sama dengan G0. Nilai R adalah 0. Informasi yang dibutuhkan adalah 2 ini. Berarti 2 pernyataan itu cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi 1 aja tidak cukup. Nah, sampai situ. Kira-kira sudah bisa dipahami? Ada yang ingin Aman bertanya lagi? katanya.